Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati ibadah kita saat ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Salam saudara-saudara. Shalom. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Amin, puji Tuhan. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Bapak Ibu semuanya kami Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Nats pembimbing pada minggu ini yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Banyak dosa, banyak pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Allah selama ini, secara khusus 1 minggu yang telah kita lewati. Oleh karena itu, marilah kita menyadari akan semuanya itu dengan menyanyikan pujian Suaramu Kudengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku saudaramu. Aku Tuhan padamu, dalam darah-Mu sucikan dirimu, kendaliku lemah, tenaga beri, hidupku pun bersih. Aku Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Aku datanglah, Aku datanglah, Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ya Bapa, Engkau mengetahui segala keberadaan hidup kami yang paling mendasar, termasuk dosa-dosa yang kami sembunyikan selama ini di hadapan-Mu. Engkau pun tahu. Itulah sebabnya saat ini kami datang di hadapan-Mu, supaya kiranya Engkau mengampuni semuanya itu, supaya kami layak beribadah saat ini di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya pengampunan itu saat ini terjadi di atas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 65 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Amin.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari hukum Taurat 1-10. Demikian bunyinya. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan dengan pujian dari pulau dan benua. Jemaat semua kami undang untuk bangkit berdiri. Dari pulau dan benua terdengar seru lagu pujian semua bagi nama penebus. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga terdapat Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Amin. Amin. Iya. Baik. Jemaat kami undang untuk bangkit kembali. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Doa syafaat dan doa Bapa kami dipersilakan untuk hambanya.
Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah pada saat ini, menyembah dan mempermuliakan Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami semua bersama-sama untuk membangun tubuh Kristus bersama dengan perintisan gereja GKSI Veritas di tempat ini. Kami berharap ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala problema yang kami hadapi dalam merintis pelayanan ini, kiranya Tuhan beranugerah atas kami, supaya kami tetap kuat dan tabah untuk menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Oleh karena itu Bapa, berikan kami kekompakan untuk bersama-sama mendirikan, untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus melalui pelayanan GKSI Veritas di tempat ini. Kirimkan orang-orang, kirimkan jiwa-jiwa yang belum percaya dan dididik di tempat ini untuk bersama-sama dengan jemaat lainnya untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami yakin dan percaya kelak nanti Tuhan, Engkau akan mendirikan bahwa pelayanan kami akan eksis di kota Palangkaraya ini dengan nama GKSI Veritas. Kami bersyukur Bapak karena sudah berjalan beberapa bulan pelayanan ini, dan kami juga berharap ke depannya dan seterusnya, bahkan sampai Engkau datang kembali, gereja di tempat ini GKSI Veritas akan menanti kedatangan Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat keluarga di tempat ini yang sudah menyediakan tempat ini, yang menjadi awal daripada perintisan ini hingga nanti menjadi gereja permanen. Kami bersyukur mereka menyediakan tempat ini untuk kami bersama-sama memuji Tuhan. Berkati mereka Tuhan, oleh karena kasih mereka, mereka dapat membuka rumah ini untuk bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Berkati keluarga mereka yang masih baru terbentuk ya Tuhan. Berikan kepada Pak Marcel hikmat, dengan Inang juga berikan kesehatan pasca kelahiran. Dan juga adik bayi, Tuhan berkati Marcel. Biarlah Tuhan memberkati pertumbuhannya, memberkati perkembangannya, kelak nanti menjadi orang yang Tuhan pakai, dengar-dengaran terhadap Tuhan, taat kepada Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati juga keluarga di tempat ini dalam usaha mereka, dalam keluarga Tuhan senantiasa yang memberkati. Demikian juga Bapak, jemaat yang lain, Tuhan senantiasa yang memberkati, berkati Eben dalam masa mudanya, Tuhan memberkati, berkati juga Ito Susi, berkati juga buat Ito Udan, berkati Ito Boru Panggabean, dan juga Ito Boru Sihiti yang tidak bersama-sama dengan kami, dan juga Ito, dan juga Tulang, dan juga simpatisan lainnya, dan juga hambamu yang saat ini menjadi liturgos, yaitu Ito Boru Pasar Ibu. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan dengarkan setiap jeritan hati kami, biarlah sungguh-sungguh kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya dan sepenuhnya, dan kami bersama-sama seia sekata dalam merintis pelayanan GKSI Veritas ini Bapak. Juga hambamu Bapak bersama dengan keluarga, berikan ketabahan, kekuatan untuk tetap kuat, untuk tetap senantiasa bersandar kepada Tuhan, karena hambamu yakin Tuhan memanggil hambamu sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah mengenal hambamu, ingin memberitakan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Tuhan kuatkan hambamu ini dan juga beserta keluarga hambamu sebagai hamba Tuhan yang merintis pelayanan ini, supaya tetap kuat di dalam merintis pelayanan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya berkat-Mu senantiasa terjadi bagi kami. Kami menyerahkan juga buat bangsa dan negara kami, secara khusus buat kota Palangkaraya yang pada tanggal 29
tanggal 20 bulan November ini Tuhan akan diadakan pilkada, pemilihan gubernur dan juga wali kota dan lain sebagainya. Berkati ya Tuhan, supaya siapapun yang terpilih, kami yakin dan percaya itu berasal daripada Engkau, supaya memberikan ketentraman, memberikan kemajuan buat kota yang kami cintai ini, yaitu kota Palangkaraya ini Bapak. Menyerahkan juga buat TNI Polri, berkati mereka semua. Marilah kita mengakhiri doa ini dengan Bapa kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan keluar. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kurindu Sabdamu. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Firman Tuhan kami persilahkan untuk hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu. Kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ada yang mengantuk? Tidak ada ya? Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat ke-6 kita bacakan bergantian ya. Saya bacakan ayat 1 dan jemaat sekalian bacakan ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu? Sudah ya, amin ya. Saya bacakan 1 dan jemaat sekalian bacakan ayat 2 dan bergantian ya sampai habis. Ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia meringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau telah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh limpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tema pada saat ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, di sini berbicara kalau gembala itu bisanya mengapain kerjanya? Gembala itu bisanya ngapain kerjanya? Tidur ya. Gembala itu bisanya membimbing apa domba-domba. Nah, kenapa biasanya gembala itu selalu identik dengan domba? Kenapa bukan kambing? Kenapa bukan anjing begitu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa selalu seorang gembala itu pasti menggembalakan domba, mesti identik kepada domba? Kenapa bukan menggembalakan harimau? Kenapa enggak menggembalakan singa? Ya? Kenapa enggak menggembalakan anjing atau kambing dan lain sebagainya? Siapa bisa jawab? Enggak apa-apa. Jawabannya adalah karena domba ini adalah termasuk binatang yang paling lemah dan juga yang paling bodoh. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Domba adalah termasuk binatang yang lemah dan binatang yang bodoh. Ya. Makanya dia harus penuh penggembalaan dari seorang gembala. Jadi dia tidak bisa dibiarkan sendirian. Ya. Harus dibimbing dia. Makanya seperti Raja Daud kan terkenal dengan penggembala. Itu penggembala domba. Karena domba itu tidak bisa dibiarkan sendirian. Harus ada sosok pribadi yang akan menggembalakan dia. Nah, itulah yang disebut gembala. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa domba termasuk binatang yang bodoh. Makanya kalau kita lihat kan domba itu ketika nanti sudah besar bulunya akan di apa? Bulunya itu dipotong, digunting. Iya kan? Dan dia tidak apa? Tidak marah. Coba kalau gunting bulunya anjing aja, nggak usah harimau dulu ya. Anjing aja, kok guntingnya aja. Oh, sudah beda ceritanya. Atau kucing juga kan? Ini domba loh. Itu akan menak sampai habis kedas-kedasnya itu nanti. Sampai botak gitu. Kalau kita lihat itu botak. Dan nanti itu akan dijual loh. Keuntungan bagi gembalanya juga. Jadi bisa dikatakan, coba kalau dia domba ini termasuk binatang yang agak keras begitu, dia tidak akan mau. Jangankan dulu harimau, bulunya harimau,
kucing saja, dia tidak akan terima. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa domba ini adalah termasuk binatang yang bodoh dan binatang yang lemah. Jadi harus butuh bimbingan. Beda dengan anjing kan ya, dia sudah bisa berdiri sendiri kan, kemana-mana dia akan sudah bisa cari makan sendiri sebenarnya. Contohnya kalau si Fulan punya anjing peliharaan, kalau tidak dikasih pun makan sampai 3 hari, dia bisa mencari makanan. Kalau nggak tikuslah yang dapat, berburu dia. Kalau domba beda ceritanya, artinya dia harus dibimbing. Nah, demikian juga kita di hadapan Tuhan. Makanya kita digambarkan sebagai apa? Apa? Domba, orang yang lemah. Karena apa? Karena lawan kita kan iblis kan? Makanya kita tuh lemah. Sama seperti singa, sama seperti domba, diperhadapkan dengan binatang-binatang yang lain. Biasanya itu singa, serigala. Jadi dia paling lemah. Nah demikian juga kita, Allah adalah menjadi gembala kita, dan kita apa? Dombanya. Dan kita lemah sebenarnya. Dan harus ada tuntunan Tuhan, penggembalaan Tuhan di dalam diri kita. Kalau tanpa penggembalaan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, kita tidak akan bisa berdiri sendiri di kaki kita. Oleh karena itu, kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus membutuhkan gembalaan daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Makanya lagu yang seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di belantara yang artinya memang di dalam kehidupan kita ini penuh dengan banyak hal. Mulai dari percobaan, permasalahan yang kita hadapi. Ya, kalau tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berdiri. Kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu, syarat kita mau digembalakan oleh Tuhan bagaimana? Kita harus beribadah. Makanya kan kadang kan kalau pendeta itu kan digambarkan kan gembala kan? Karena apa? Karena dia utusan Tuhan kan? Jadi dia yang akan menggembalakan karena dia dipilih Tuhan. Dari sekian banyak orang. Dia dipilih yang akan menggembalakan domba-domba Tuhan. Makanya kalau lebih tegasnya itu, jemaat itu bukan miliknya daripada pendeta. Iya kan? Jemaat ya contohnya GBI atau HKBP, itu kan jemaat, itu kan dombanya kan? Bukan dombanya si pendeta itu, tapi dombanya Tuhan yang dipertugaskan seorang pendeta untuk menjadi tangan kanan atau semacam alatnya Tuhan, begitu. Nah, itulah sebabnya kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena ada seorang hamba Tuhan yang dipercayakan yang akan membimbing. Gak mungkin Tuhan langsung datang ke surga kan, datang sebulan. Bulan belok kiri, belok kanan, begitu kan? Tidak mungkin kan? Pasti sebulan takut. Suara apa itu? Ya kan? Takut dia. Nah, jadi kita harus apa? Datang beribadah sebagai bukti bahwa kita mau digembalakan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita baca teks yang kita Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya dong. Kalau Tuhan yang menjadi gembala kita tidak akan kekurangan. Baru apa dikatakan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Apa artinya? Rumput hijau itu apa? Itu makanan seorang domba. Artinya kita tidak akan berkekurangan, begitu loh. Jadi nggak usah khawatir tentang masa depan kalian, tentang jodoh, gitu, tentang usaha, tentang apa dan sebagainya. Nggak perlu takut. Yang penting kalau digembalakan Tuhan, pasti aman-aman saja. Yang penting mau, begitu loh. Jadi nggak perlu takut mau usaha kita nanti seperti apa ke depan, apakah nanti masih tetap omset kita seperti ini atau tidak. Nggak perlu. Pasti namanya usaha itu pasti nggak mesti naik terus kan? Nggak mesti naik. Namanya sebuah bisnis itu tidak mungkin naik terus kan? Pasti ada turunnya kan? Bubang lonong kan? Pasang surutnya pasti. Kalau hanya terus ngegas begitu ya, kamu hidup di surga atau hidup di dunia kan begitu. Nah jadi yang terpenting sebenarnya kalau kamu mau digembalakan Tuhan, inilah berkat-berkat Tuhan. Di pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pertama, tak akan kekurangan aku. Yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Ia membimbing aku di air yang apa tuh? Di air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tahu arti air kan? Coba kita 1 hari saja tidak minum air. Kira-kira bagaimana? Kita bisa
apalah kan begitu. Ada yang sesuatu yang terjadi kan begitu. Makanya kadang orang istilahnya air itu menjadi sumber kehidupan. Artinya kita ada sumber kehidupan dalam diri kita. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Nah, sekalipun kita berjalan dalam liku-liku, problema, masalah, tidak akan masalah. Dikatakan sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab apa? Sebab Allah besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku, di hadapan lawan loh, hidangan ya, makanan di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur apa? Hidup. Seumur hidup, enggak hanya 1 tahun, 2 tahun, berapa kau hidup. Berkat itu senantiasa mengalir bagimu. Oleh karena itu yang terpenting apa? Maulah engkau digembalakan oleh apa? Tuhan. Jangan apa? Aras-arasan. Kalau orang Jawa bilang jangan aras-arasan beribadah, jangan malas-malasan beribadah. Sebagai bukti kita mau digembalakan Tuhan, datanglah ke gereja. Semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Makanya ada istilah ilustrasi begini ya. Ada seorang bapak, itu seorang bapak menggendong anaknya yang kira-kira kelas 1 SD ya, di pantai. Itu ketika digendong anaknya ini, sekitar perjalanan 10 meter, si anak ini berpikir, awalnya begini, awalnya kan anak dengan bapaknya itu kan menarik tangannya si anak di pantai. Si anak ini melihat, oh ada 2 pasang kaki karena 2 orang kan berjalan mereka. Nah kira-kira 10 meter ke depan, si anak itu melihat ke belakang lagi sekali lagi, ternyata hanya ada 2, hanya 1 pasang kaki. Tadi awalnya berapa? 2 pasang kaki. Nah ternyata ketika 10 meter berikutnya hanya 1 pasang kaki. Takutlah si anak ini. Bapak, di mana engkau? Ya? Kenapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira apa jawab bapaknya? Bapaknya bilang begini, anakku, 1 pasang kaki yang engkau lihat tadi itu, memang kau tidak ada lagi berjalan. Memang itu bukan berarti bapak meninggalkan engkau. Tapi aku sudah menggendong engkau, sehingga apa? Cuma 1 pasang telapak kaki. Artinya apa? Kadang kan kita takut di dalam kehidupan ini kan. Aduh Tuhan, di mana engkau, usahaku begini ya kan? Tapi kalian tahu tidak? Justru di situ Allah bekerja. Allah menyatakan kasihnya. Tuhan, di mana engkau? Aku kok ditolak cowok begitu. Dia sudah aku jadi cinta padanya, ya? Tapi aku kok ditinggalkan dia. Dan justru di balik itu Tuhan ada bersama dengan kita. Sama seperti kan kita kan kayak menganggap, bapakku di mana? Kan begitu, itu cuma ada 2, cuma hanya tinggal 1 pasang lagi kaki ini kan. Padahal ternyata justru bapaknya ini tidak menuntun begini lagi, malah justru digendong. Ya, namanya digendong kan anaknya tidak berjalan lagi kan. Berarti kan dia tidak punya bekas kaki lagi. Nah demikian juga hidup kita. Kita melihat dalam hidup ini seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Kok tidak ada jejak Tuhan lagi bersama dengan aku. Nah justru Tuhan sudah mengangkat engkau ke atas, sehingga bekas kaki ini tidak ada lagi. Karena Tuhan bersama-sama. Jadi penyertaan Tuhan, penggembalaan Tuhan senantiasa banyak cara. Bisa melalui masalah, bisa melalui kebahagiaan juga. Banyak cara Tuhan untuk memberikan kita kebahagiaan, untuk memberikan kita penggembalaan yang sungguh. Yang terpenting adalah maulah engkau menjadi dombanya Tuhan, dan Tuhan menjadi gembala. Amin. Saya berharap kesetiaan kita senantiasa untuk Tuhan melalui pelayanan di tempat ini semakin hari semakin berkobar-kobar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ini menguatkan kami, menolong kami, supaya kami semakin hari
kuat dalam Tuhan, kami mau menjadikan Tuhan menjadi gembala kami, dan kami adalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan ditulis. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan Dison Adong Hubuan Tuhan. Ison adong Hubuan Tuhan, karbueni ngoluku nasokar nian, adiama argana Tuhan, molosai ni raju mansuringkan basa, jaloma Tuhan, kailas marohan. Aku na meda Tuhan, nasohea masari dope awon Tuhan, rohaku mahule om Tuhan, nasobul pengamoku gabelas nirauhan, jaloma Tuhan, sailas marohan. Bang Ibin, dua persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Paling baik, kembali dengan bersyukur kepada seorang Tuhan. Tuhan, Tuhan kesempatan Bapak untuk boleh hadir ibadah kepada Bapak. Terima kasih Tuhan atas keberkatan-Mu. Tuhan, keberkatan Tuhan dari nama Tuhan. Di sepanjang minggu Tuhan, memberkati Tuhan Tuhan, tanpa ada kekurangan, berasa Tuhan, dan oleh datang Tuhan, 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 terima kasih Tuhan, merasakan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup Bapak. Terima kasih atas keberkatan Bapak. Tuhan, tetap kami serahkan Tuhan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin boleh Tuhan mengenal jiwa-jiwa yang membaru Tuhan Yesus. Boleh Tuhan jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan, boleh Tuhan mereka datang bersama dengan kami Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, Tuhan Yesus, hubungan Tuhan tempat ini Tuhan, untuk merasakan kasih setia Tuhan, boleh yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Itu juga Tuhan, persembahan yang kami berikan Tuhan, dan segala Tuhan yang kami berikan kepada Tuhan, boleh membangun tempat ibadah kami Tuhan. Tuhan Kau tetap menyertai Tuhan, pemberian kami Tuhan, Tuhan yang dapat yang berikan Tuhan daripada hati kami. Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan selalu Bapak, berikan kami kesehatan dan sejahtera Tuhan turun atas kami Bapak. Tuhan sejahtera kami Tuhan Bapak, dan Tuhan 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 tetap kami serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Warta jemaat. Ya, puji Tuhan ya. Baik, kita bersyukur pada Tuhan sudah melakukan ibadah pada saat ini. Minggu depan yang liturgos si Pudan ya. Pudan ya. Amin ya. Kita latihan di sini atau dia apa nanti kita atur lah ya. Atau kamu yang ke rumah nanti supaya enggak ribut atau nanti ya kita atur ya. Pertama. Yang kedua, seperti yang sudah kita sepakati, Natal kita tanggal 1 Desember ya, Pak Marcel ya. Jadi kita nanti masuk jam 6 di situ. Oke? Ayo, semangat. Kita bikin Natal kecil. Nggak buat apa itu, Ben? Dihubungi apanya? B2-nya.
jagalnya? Ya nanti hitung nanti ya, per bulan akhir November itu dihitunglah berapa totalnya. Atau si Pulan kasih kesempatan dulu, berapa sekarang apa kita? Yang minggu lalu sudah kau minta dari siapa itu? Pegang. Udah kasih? Berapa? Hah? 65. Berarti berapa lah itu semua? 10. Nomor 10 ya. Nanti kalau bisa sampai di akhir November 800, bisanya itu. Semoga bisa toh. Udah tertolong lah itu kan? Nah, itu ya. Jadi bagian-bagian menghubungi itu yang penting kalian bisa nanti mengelola kan babi panggang itu kan, bisa kan nanti kan? Bisa nanti kan Ben? Bisa nanti kita apa kan? Jadi nanti kita kan mulainya nanti jam 6 sore atau jam 7 nanti kita atur ya. Jadi mulai jam 12 kita udah marhobas lah nanti. Kita atur itu. Atau kalau bisa mau pagi juga nggak apa-apa. Marhobasnya di sini atau di Pols tempat 10 ya di situ juga nggak apa-apa. Ya kan? Kalau di sini nggak terlalu apa, di sana kan begitu. Biar dibantu lesi tambah kan. Nah, jadi langsung saya atur ya, langsung ini sudah minggu kedua soalnya ya. Jadi nggak usah sederhana lah kita bikin kan. Sebagai juga kita akan melakukan perpisahan singkat begitu untuk teman-teman kita yang akan pergi begitu ya. Berarti bagian konsumsi siapa ya si Eben ya. Bagian gaba-gaba nanti itu itu ya. Nanti atur ya. Nah, itu aja lah nanti yang kita apa ya. Bagian namanya ini teh? Kameramen nanti tante kan. Oke. Atau mau ada lagi kasih masukan? Kasih masukan tentang Natal kita. Nanti lilin nanti dari kami lah. Dari Tuhan lilinnya ya. Jadi nanti lilinnya itu nanti 3 aja nanti kita bikin di sini ya. 3, cuma pas malam kudusnya itu 3 aja. Jadi om kita pakai sebentar aja ya. Marcel. Kita pakai nanti lilinnya itu, tapi jangan di sini lilinnya, langsung bikin aja nanti tempat di sini. Nanti yang menyalakan 3 orang aja perwakilan pendeta, perwakilan tua si Pak Marcel nanti. Lalu perwakilan apostol. Nanti kita atur siapa. Begitu. 3 aja. Ya. Pas malam kudusnya nanti. Nanti usahakanlah nanti pemain musiknya sekali itu lesi ulang lah kan. Nah, kenapa tanggal 1 Desember? Karena kebetulan itu hari libur Pancasila, Pak. Pancasila. Hari liburnya orang siapa ya? Dari ya karyawannya itu inilah. Bisa full berarti kalau libur berarti bisa full lebih gitu kan? Daripada nanti nggak enak kan? Kita bikin contohnya tanggal 1, contohnya tanggal 7, tanggal 8 contohnya nggak enak kan? Maksudnya supaya sama-sama enak lah begitu kan? Enak kalian, enak kita begitu. Lagi pula nanti ya mereka sudah mulai cari-cari apa juga tiket. Nanti kita bikin tanggal 8 sudah pergi tanggal 5 mereka kan mendingan tanggal 1 aja kita bikin. Begitu. Oke ya. Kita langsung eksekusi. Jadi sekitar 2 minggu lagi nanti eksekusi jalan ya. Jadi setiap tugasnya jalan. Ya, yang MC Natal itu siapa kira-kira yang bersedia? Saya pilih langsung ya. Nanti liturgos susunannya itu beda ya dengan minggu pada umumnya. Ya. Beda dengan ini. Karena nanti ada situ kan Marataya ada pendonga liturgi. Bikin nanti liturgi singkat ya. Kalau mau hafal. Kalau mau jaha. Nanti kukirim, mungkin di minggu ini kukirim liturgi si Eben ini. Mungkin nanti langsung di YouTube lagi. Di grup kita nanti bikin ya. Ya, bikin nanti. Cuma 2 bagian nanti itu. Karena kan kita sedikit. Penciptaan, misalnya kan kalau komplitnya itu penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan sampai apa gitu. Ini cuma 2 saja karena kan kita singkat. Nanti kaum laki-laki dan kaum perempuan. Drama jangan terlalu jauh begitu. Waktumu juga ada enggak ini? Jangan terlalu jauh lah. Itu aja kita udah puji Tuhan sekali kan. Kalau itu pun jalan nanti sudah luar biasa kita kan. Nanti kita
video kan begitu ya Pak ya. Oke, nanti ayat-ayat nanti semoga minggu ini bisa saya Saya sudah mulai rancang apanya ya. Pertama nanti ibadah, bagian kedua nanti makan, atau nanti bagaimana ya? Habis ibadah langsung aja perpisahan aja ya. Perpisahan baru makan-makan. Berenak kan perayaannya begitu kan. Jangan makan-makan dulu baru perpisahan, nanti gak enak lagi ya. Mendingan perpisahan ya. Gak tahu kalau ada, berdoakanlah kalau ada kado kan. Kado apa kalau ada? Tukar kado, itulah ya. Mau ya? Oke, siap ya? Oke. Oke. Budget ini nanti takutnya kau si bulan kasih 1 juta, padahal saya kasih 1.000 kan begitu. Harus ada budgetnya. Nah, kita apa kan ini? Budgetnya kira-kira berapa ini? Kado itu? Yang murah-murah aja? Atau sukarela? Enaknya bagaimana? Gak enak ya kalau sukarela ya? Kita kasih budget lah. Oke, mungkin minggu depan masih bisa kita bicarakan itu ya. Yang kita kalau bisa ada tukar kado lah, begitu ya. Itu aja nanti sebagai kado perpisahan juga. Oke, nanti kita apakan ya sesuaikan dengan kas kita. Jangan sampai min juga. Orang saya meninggalkan kas kita dengan keadaan min. Gak enak. Minus, gak enak juga ya. Oke, intinya sudah ada mulai gambaran ya. 2 minggu ke depan nanti kita akan apa lagi. Oke, kita akhiri ibadah kita berdiri. Kita akan pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Biarlah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kiranya berkat Allah senantiasa terjadi bagi kami. Berkati kami di perjalanan, berkati dalam setiap usaha kami, jadikan kami menjadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan memberkati. Kalau namek kelalakan, si bulan Angan tuh doh.